Ki Ageng Pengging 4 Kelahiran Mas Karebet. Oleh Damar Sasongko. Hasil keputusan sidang telah tertulis di dalam gulungan surat keputusan Sultan yang kini dipegang oleh Ki Wonosalam. Sebelum dibacakan, Ki Wonosalam menanyakan kesungguhan isi surat yang dikirimkan Ki Ageng Pengging. Lantas rencana apa yang hendak dilakukan Ki Ageng apabila keinginannya dikabulkan oleh Sultan Demak? Ki Ageng menghaturkan sembah sebelum menjawab. Lantas beliau menuturkan bahwasanya apa yang telah beliau tulis dalam surat yang telah dikirimkan ke hadapan Sultan Demak memang benar-benar telah menjadi niatan dan kebulatan tekad beliau. Manakala keinginannya yang tertulis di dalam surat tersebut dikabulkan, maka beliau hanya meminta agar pajak wilayah Pengging tidak dinaikkan serta memberikan tanah kepada Ki Ageng Pengging cukup beberapa jung, hektar, saja, sekedar sebagai tempat tinggal dan lahan bersawah. Ki Wonosalam belum puas, dia terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang penuh selidik. Tentang hubungannya dengan Sunan Kalijaga, tentang nasib para prajurit Pengging kelak di kemudian hari, tentang jumlah perenjataan Pengging, tentang perekonomian Pengging dan tentang hubungan Ki Ageng Pengging dengan Syekh Lemah Abang dan para murid-muridnya. Ki Wonosalam sengaja ingin mendengar langsung jawaban dari Ki Ageng Pengging, demi untuk mencari-cari hal-hal yang janggal dari kata-kata beliau. Namun, tidak satupun jawaban yang diberikan oleh Ki Ageng Pengging nampak ada kejanggalan di sana. Ki Wonosalam tetap belum sepenuhnya percaya, dan pada akhirnya, Ki Wonosalam mengajukan pertanyaan simbolik. Pertanyaan yang sudah dipesankan oleh Sultan Demak. Pertanyaannya adalah sebagai berikut, mana yang dipilih, atas atau bawah? Kosong atau isi? Ki Ageng Pengging tersenyum. Sejenak beliau terdiam. Lantas memberikan jawaban, manakah yang hendak saya pilih? Tidak ada. Sebab baik atas, bawah, kosong maupun isi. Semuanya adalah milik saya. Ki Wonosalam terkejut mendengar jawaban Ki Ageng Pengging. Sekali lagi Ki Wonosalam mengajukan pertanyaan serupa. Dan kembali Ki Ageng Pengging memberikan jawaban yang sama, dan beliau tambahi, janganlah salah mengerti. Aku ini adalah segalanya. Aku ada di mana-mana. Aku telah melampaui segalanya. Jadi, mana lagi yang bisa aku pilih? Karena semuanya adalah aku. Ki Wonosalam tersenyum dan berkata, tuluskah jawaban Ki Ageng? Tidak adakah maksud lain? Ki Ageng Pengging tersenyum. Dia tidak menjawab lagi. Jawaban Ki Ageng Pengging sangatlah tulus. Namun Ki Wonosalam tetap tidak bisa menangkap ketulusan itu. Dia masih curiga. Curiga jikalau jawaban itu bernilai ambigu. Tidak murni spiritual, namun tersirat juga maksud Ki Ageng Pengging mempunyai rencana merebut tahta Demak Bintara. Pikiran Ki Wonosalam yang sudah terpola dengan kecurigaan, tidak bisa melihat ketulusan kata-kata Ki Ageng Pengging. Melihat orang yang pikirannya seliar ini, maka percuma Ki Ageng Pengging mengulangi kata-katanya. Beliau lantas memilih diam dan tersenyum. Senyum geli seseorang yang melihat keserakahan tampak di depan matanya. Keserakahan manusia yang terobsesi keduniawian. Dan lagi-lagi, senyum ini diartikan lain oleh pikiran Ki Wonosalam. Pikiran yang sudah penuh dengan setan-setan liar. Jika Ki Wonosalam sadar, dia seharusnya malu. Malu kepada sosok pemuda yang umurnya terpaut jauh dengannya, namun batinnya lebih tulus daripada batinnya sendiri. Dan pada akhirnya, Ki Wonosalam menyampaikan amanat Sultan Demak. Dia mengeluarkan surat keputusan Sultan Demak. Sembari berdiri, dia membacakan surat keputusan tersebut. Surat tersebut berisi, mulai semenjak hari yang tertanda dalam surat keputusan Sultan Demak, Ki Ageng Pengging dilepas dari jabatannya sebagai Adipati Pengging. Dan, Pengging bukan lagi wilayah tersendiri. Pengging akan dimasukkan ke wilayah terdekat. Untuk sementara, menunggu keputusan lebih lanjut, Ki Ageng Pengging harus tetap memimpin Pengging dan tetap menjaga keamanan Pengging. Gemparlah seluruh prajurit Pengging mendengar surat keputusan Sultan Demak tersebut. Sedang, Ki Ageng Pengging malah tersenyum puas. Karena dengan lepasnya jabatan sebagai adipati dari pundaknya, maka setidaknya, rasa ketidakterimaan beliau akan tahta yang direbut Raden Patah, yang masih tersisa sedikit di relung hatinya, bisa dimatikan. Namun, tidak begitu bagi para prajurit Pengging. Banyak yang menahan amarah ketidakterimaan. Selesai membacakan surat keputusan Sultan Demak, Ki Patih Wonosalam menggulung surat tersebut, menyimpannya kembali dan duduk. Lantas Ki Patih berkata, mulai hari ditetapkannya surat keputusan ini, Ananda Ki Ageng Pengging sudah bukan lagi seorang adipati.
Dan atas perintah Kanjeng Sultan Demak, Ananda harus menghadap ke Demak demi menunjukkan kesetiaan Ananda. Ki Ageng menjawab, Ki Patih, apa perlunya hamba menghadap ke Demak? Toh sekarang saya bukan siapa-siapa lagi. Sudahlah, saya sekarang hanyalah orang sudra, wong cilik. Kanjeng Sultan Demak seyogianya jangan lagi mencurigai hamba. Ki Patih berkata tegas, ini adalah perintah seorang sultan. Dan beliau memberi waktu bagi Ananda 3 tahun ke depan. Dan, upacara pelepasan jabatan pun segera dilakukan. Setelah upacara usai, Ki Wanasalam kembali ke tempat istirahatnya. Dan Ki Ageng Pengging, kembali ke dalam agung. Berita dilepasnya jabatan Adipati dari pundak Ki Ageng Pengging, segera menyebar ke seluruh penjuru Pengging. Menyebar dari mulut ke mulut. Ketidakpuasan pun terdengar. Banyak yang tidak bisa menerima akan hal tersebut. Keesokan harinya, kembali Ki Wanasalam bertemu Ki Ageng Pengging untuk berpamitan. Hari itu, Pengging gempar. Para lurah prajurit Pengging memohon menghadap kepada Ki Ageng Pengging demi untuk menanyakan maksud keputusan tersebut. Dan kepada para lurah prajurit Pengging, Ki Ageng mengiyakan keputusan beliau tersebut dan seluruh masyarakat Pengging diminta menerima kenyataan ini. Bagaikan menelan pil pahit para lurah prajurit mendengarnya. Ki Ageng Pengging lantas memberikan kepada mereka, untuk bergabung menjadi prajurit kadipaten yang bakal dipasrahi wilayah Pengging kelak atau melepaskan jabatan sebagai prajurit dan bertani. Para lurah prajurit segera mengumpulkan prajurit Pengging. Kepada mereka, para lurah prajurit menawarkan pilihan dari Ki Ageng Pengging. Dan sungguh tidak disangka, seluruh prajurit menyatakan hendak meletakkan senjata dan memilih menjadi petani biasa, mengikuti junjungan mereka, Ki Ageng Pengging. Dan, di Demak, kabar dilepasnya jabatan Ki Ageng Pengging sebagai adipati pun merebak pula. Ki Wanasalam sudah menyampaikan hasil dia diutus ke Pengging. Sultan Demak sedikit berlega hati. Namun manakala dia mendengar bahwasanya Ki Ageng Pengging tampak enggan untuk menghadap ke Demak, kecurigaannya kembali muncul. Tinggal menunggu waktu. Jika sampai 3 tahun mendatang Ki Ageng Pengging tetap tidak menghadap ke Demak, maka tidak ada jalan lain. Cucu Prabu Brawijaya V itu, harus disingkirkan seperti halnya Syekh Lemah Abang. Keputusan resmi dari pemerintahan Demak Bintara mengenai status wilayah Pengging tidak juga kunjung turun. Ki Ageng Pengging enggan mempertanyakan hal tersebut. Walaupun sesungguhnya, beliau sudah resmi tidak menjabat sebagai seorang adipati, namun pada kenyataannya, beliaulah yang tetap harus mengelola Pengging dan menjaga kawasan tersebut agar senantiasa kondusif. Tentu saja, statusnya yang bukan adipati, mempersulit bagi beliau untuk mengeluarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan baru dalam urusan ketatanegaraan. Pengging ibarat wilayah tanpa penguasa. Pengging stagnan dalam segala bidang. Hanya penarikan upeti dan penyaluran ke pemerintah pusat saja yang terus berjalan. Selain itu, Pengging sudah tidak berarti apa-apa lagi. Dalam kemiliteran, Pengging sama sekali sudah lumpuh. Pengging adalah wilayah terbuka tanpa perlindungan. Untung, Pengging tetap terkendali. Kehidupan para penduduk Pengging tetap bersahaja. Para bekas prajurit Pengging yang kini turun ke sawah dan tidak lagi mendapatkan gaji resmi, masih tetap siap sedia mengangkat senjata jika Ki Ageng memerintahkan. Pengging bagai wilayah tak bertuan. Ki Ageng Tingkir, yang mendengar kabar tersebut, bertandang ke Pengging. Beliau menanyakan maksud keputusan Ki Ageng Pengging, adik iparnya. Dan Ki Ageng Pengging memberikan jawaban yang sejujurnya, bahwasanya ia sudah tidak mau lagi terlibat dengan urusan tetek bengek politik. Beliau Lilo Legowo, menerima, untuk sekedar menjadi wong cilik, asal hidup lebih tenang dan jauh dari keserakahan duniawi. Namun, Ki Ageng Tingkir mengingatkan. Pada kenyataannya, kondisi yang dialami Ki Ageng Pengging sekarang jauh lebih sulit. Jelas, beliau bukan lagi adipati. Namun tugas-tugas seorang adipati masih harus beliau jalankan. Tanpa hak kewenangan mengeluarkan kebijaksanaan. Tanpa hak mempunyai kekuatan perlindungan wilayah. Tanpa hak gaji penuh dari hasil pajak. Sesungguhnya, Ki Ageng Pengging, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan untuk lepas dari kegiatan perpolitikan. Pihak Demak rupa-rupanya sengaja membuat status Pengging menggantung seperti itu. Dan apakah kondisi seperti ini yang diinginkan?